2 menit lagi. Ayo, punya 2 menit lagi. 2 menit lagi waktunya. Waktunya minta waktu serius sebentar. Mari mulai serius. Mari mulai naikkan ucapan syukur kita. Katakan dalam hatimu, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau aku ada sampai hari ini, terima kasih Tuhan. Aku mau berhenti mengeluh. Aku mau berhenti kecewa Tuhan. Mungkin keadaannya tidak enak. Mungkin keadaannya tidak adil. Mungkin keadaannya, Kak, kenapa aku harus dilahirkan menjadi seperti ini, Kak? Aku iri, Kak, melihat teman-teman yang lain punya keluarga yang utuh. Aku iri, Kak, melihat kehidupan teman-teman yang lain, hidupnya kok lebih bahagia dari aku. Tapi kadang mau berkata pagi ini, siang ini, adik-adik gak sendirian. Adik-adik gak sendiri. Tapi ada orang-orang yang mengasihi adik-adik, orang-orang yang cinta sama adik-adik. Kami kakak-kakak di sini juga bisa ada di tempat ini karena kami punya kasih, punya cinta buat adik-adik, punya rasa peduli. Karena hidupmu adalah hidup yang berharga. Ternyata kan ini gimana? Belum jadi. Iya, ini jadi. Kalian lihat di angkasa besar atau kecil? Kecil kelihatannya kalau dari dunia, tapi sebenarnya bintang itu besar banget. Sama kayak hidup kita. Kita kan udah nulis cita-cita di sini. Kakak mau setiap kalian ingat bintang ini atau melihat bintang di langit, kalian ingat apa yang kalian tulis di sini. Tentang cita, apa yang kalian ingin capai, dan semua hal yang kalian tulis di sini. Nah, kakak mau sama-sama ajak teman-teman berkata-kata positif. Tadi kata Kocok, kalau kita berkata-kata positif, itu yang akan menjadi arahan kita ke diri kita sendiri supaya menjadi lebih baik. Ikutin kakak ya, sama-sama. Aku adalah generasi bintang. Aku punya harapan. Aku sedang bertumbuh. Aku bisa menjadi sesuatu yang besar. Aku
bintang ya. Kayak biji yang kita tanam kita nggak kelihatan karena itu ada di tanah, tapi itu bakal bertumbuh. Dan ketika sudah bertumbuh, kita melewati proses, kita bisa menikmati hasilnya. Kayak emas juga sama. Emas sebelum diproses jadi emas yang murni, dia nggak bakal semahal harga yang sekarang. Kita tahu ya, harga emas per gramnya bisa nyampe 3 juta sekarang. Turun. Ya sekitar segitu lah ya, 3 juta naik turun segitu. Ya, tapi kan itu per gramnya, bayangin hanya per gramnya. Tapi waktu dalam bentuk bongkahan belum tentu bisa semahal setelah hasil prosesnya. Sama kayak hidup kita juga. Kita semua itu apa ya? Kita semua itu worth it. Kita semua adanya apa ya? Bervalue gitu. Tapi gimana hidup kita yang nentuin kamu mau jadi orang seperti apa di masa depan? Kamu mau coba kejar masa depanmu enggak, cita-citamu enggak? Tentu dengan proses yang panjang, tentu dengan proses yang menurut kalian kayaknya aku nggak bisa, tapi sebenarnya kita tuh semua bisa. Nah, kakak mau ajak kalian nulis sesuatu harapan kalian. Boleh kakak-kakak dibantu dibagikan kertas dan ini pidato. Pernah nggak menang juara 1? Pernah. Rasanya gimana? Biasa aja. Nggak ada rasa kecewa. Udah latihan kok, nggak menang juara 1. Pernah nggak? Menang dalam hati orang lain. Menang dalam hati orang lain. Tapi tidak dengan hidupnya. Jadi kalian ngerasa kamu menang tapi kamu gak menang gitu. Oke, tapi kan pasti ada rasa kecewa kan? Mungkin dari proses itu kita penuh kecewanya, ada kecewa, ada marah, udah capek latihan, udah capek belajar tapi gagal terus. Itu gak apa-apa teman-teman. Kalau kata Tan Malaka, kalau kalian suka baca buku, ada nama tokoh reformasi namanya Tan Malaka. Ada yang tahu? Ya. Ya, Tan Malaka. Ada yang dia bilang ada quotes-nya gini. Terbentur, terbentur, terbentuk. Di sini Tan Malaka mau bilang kalau misalnya kamu mau terbentuk, kamu mau dapatkan hasil yang bagus, kalian harus terbentur, terbentur, baru terbentuk. Maksudnya apa sih kak? Terbentur, terbentur, dan terbentuk itu kalian mau diproses, benar-benar proses sampai kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Kalian tahu nggak emas? Apa saya? Ayo Kalian sini, tahu sini, nggak sini. cara buat emas tuh gimana? Kalian tahu cara buat emas gimana? Mana? Hijau. Ada yang tahu nggak cara buat emas gimana? Kuning. Dilelehin, terus diapain? Dibentuk. Bang, ini warnanya gua nih. Nah, untuk mendapatkan suatu emas yang murni yang kita suka lihat logamnya teman-teman. Orang tambang itu harus menggali puluhan ribu kilometer untuk dapat 1 biji emas. Setelah dapat biji berbentuk emas yang kotak kita lihat sekarang di toko-toko atau di gambar-gambar, tapi emas itu harus melewati proses yang panjang, di mana dia harus dihancurkan dulu jadi butiran-butiran. Abis itu dia dimasukin ke suhu yang panas banget. Panasnya itu berjuta-juta Celcius. Setelah sudah berubah bentuk jadi cair,